Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Parwati dengan NIM 04499353, program studi Sistem Informasi di UTPBJ Batam Pokjar Natuna. Baiklah, kali ini saya akan coba melakukan tugas 2 dari pemrograman berbasis Piranti bergerak ya. Nah, di sini untuk tugas 2, soal tugas 2 disuruh membuat proyek baru untuk menampilkan data cuaca ya dari sebuah API online dengan alamat yang sudah ditentukan. API ini akan menampilkan data cuaca di Jakarta termasuk suhu per jam. Nah, disuruh buat aplikasi, tampilkan data atribut, kolom, violet, waktu dan suhu. Baiklah, di sini kita langsung ke FSC ya. Kita akan buka folder baru. Sebelumnya saya sudah mencobanya. Di sini kita buka ini ya, tugas. Oke. Dan di tugas data ini kita akan masukkan new file dengan indeks html. Oke. Dan sebelumnya saya sudah mengerjakan ini dan mohon izin kepada Bapak untuk langsung copy saja karena selain codingannya panjang, karena percobaan pertama juga begitu banyak salahnya, jadi di saat sudah benar semua saya langsung copy paste aja, dan nanti di akhir akan saya jelaskan setiap codingan yang saya buat. Kita tempel aja di sini ya, di sini ya. Baiklah, untuk pertama di sini kita masuk ke indeks HTML ini. Ini adalah halaman utama untuk kita membuatnya. Selanjutnya kita pakai doctype HTML ini untuk menandakan bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML ya. Selanjutnya di HTML lang ID ini menunjukkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, di sini ini ya untuk bahasa yang kita gunakan nanti bahasa Indonesia. Sedangkan di sini kita pakai meta cardset ya. Nah, di sini meta cardset UTF 8. Di sini agar karakter bahasa Indonesianya seperti kayak derajat Celcius misal seperti itu ya. Agar bisa menampilkan dengan benar. Dan untuk meta name, di meta name ini agar menampilkan penyesuaian layar HP ataupun laptop yang kita pakai ya. Nah, di sini kita pakai name viewport. Nah, di sini berguna untuk menampilkan menyesuaikan layar yang dibuka. Dan untuk selanjutnya di sini di bagian CSS, ini style ya. Nah, style ini bagian ini mengatur tampilan antar muka ya, antar muka penggunanya. Dan sini untuk body ini menentukan jenis huruf, warna dan latar belakangnya. Di sini untuk jenis huruf, warna, latar belakang. Sedangkan H1 ini judul di tengah warna. Nah, misal di judul di tengah warna itu kita pakai di sini saya pakai warna biru ya. Untuk judul di tengah warnanya. Dan selanjutnya kita pakai table. Nah, table ini di sini ada untuk lebar layarnya kita beri 8,
dan diberi bayangan agar tampak seperti kartu di sini ya. Kita menggunakan tabel ini. Selanjutnya di sini ada TH, TD. Di sini kita untuk mengatur garis, padding dan perataan teks tabel ya. Ini gunanya TH dan TD. Dan untuk selanjutnya di sini TR, NTH, child event ini di sini untuk memberi warna selang-seling agar tabel mudah dibaca ya. Di sini untuk pemberian warna agar tabel itu mudah dibaca. Dan sini loading text untuk mengambil data cuaca yang ditampilkan sebelum data muncul untuk pas kita untuk loading data tersebut. Dan sini di body ini untuk struktur tampilannya. Struktur tampilan di sini H1 kita untuk menampilkan judul di aplikasi nanti. Jadi kita pakai H1 perakiraan cuaca Jakarta, suhu per jamnya. Dan div ID loading ini merupakan teks sementara yang akan muncul saat data sedang dimuat. Seperti yang di atas tadi, stylenya untuk loading stylenya ini, untuk data yang muncul nanti seperti ini pas loading stylenya ya. Dan di sini ada tabel kosong untuk menampilkan hasil API nanti ya. Di sini tabel untuk menghasilkan API nanti. Oke. Dan sini ada bagian kepala tabel, ataupun sering dibilang seperti judul tabel, judul kolom ya. Dan untuk selanjutnya di sini kita menggunakan T-body. Di sini untuk bagian tabel yang akan diisi secara otomatis ya. Di sini isi secara otomatis oleh JavaScript-nya. Selanjutnya di sini script-nya ya. Bagian script ini di sini merupakan logika pemrosesan datanya. Dan disinilah URL yang di soal tadi untuk masukkan ini. Dan API ini memberikan data perakiraan cuaca Jakarta ya, sesuai dengan link yang diberikan. Dan di sini ada ASYNC function, ambil data cuaca. Digunakan karena proses pengambilan data dari internet bersifat sinkron ya. Di sini pengambilan datanya butuh waktu saat kita mulai loading. Dan sini contents responnya await fetch API URL ini untuk mengirim perintah ke API open meteonya, untuk mengirim perintah ke API. Sedangkan wait respon ini mengubah hasil respon API menjadi objek JavaScript agar bisa dibaca. Ini untuk respon dari API-nya. Dan selanjutnya penyimpanan dan penyiapan datanya kita menggunakan waktu, suhu, dan body ya. Di sini kita pakai data hourly time yang berisi daftar waktu pengukuran, dan di sini juga pakai data hourly temperatur. Daftar ini berisikan suhu ya, sesuai yang diminta soal, suhu per jamnya. Dan ini T-body dokumen ini merupakan elemen HTML tempat kita akan menampilkan setiap baris datanya. Ini ya.
Selanjutnya kita juga akan menampilkan data ke tabel. Nah, di sini data ke tabel menggunakan di sini kita pakai tbody inner html ini kosongkan isi tabel sebelum diisi data baru ya, untuk mengosongkan tabel sebelum mengisi data baru. Dan di sini kita pakai for. Nah, kita menggunakan for untuk kembali proses sebanyak jumlah data yang disediakan, yang udah tersedia. Selanjutnya di sini kita juga pakai contents waktu lokal ya, new date-nya ya, mengubah string waktu dari API menjadi format di sini menjadi format lokal Indonesia. Kita pakai new date ya untuk format lokal Indonesia. ID untuk zona Indonesia, Asia ataupun Jakarta. Di sini kita juga menggunakan tofix. Nah, di tofix ini membulatkan angka suku menjadi satu angka desimal. Selanjutnya kita juga menggunakan apex child ini untuk tambahkan sel dari baris ke tabel HTML-nya. Dan di sini dokumen get element by ID ya. Nah, di sini setelah data berhasil dimuat, loading akan disembunyikan, tabel ditampilkan. Jadi jika error, nah di sini jika error misalnya ataupun koneksinya gagal, maka di sini akan muncul gagal memuat data cuaca ya. Dan untuk pengambilan datanya memanggil fungsi agar langsung dijalankan ketika halaman dibuka. Dan selanjutnya jangan lupa kita untuk menyimpan, Ctrl S aja untuk menyimpan data yang udah kita buat. Lalu di sini saya akan langsung coba menjalankannya. Oke, kita buka di tugas 2 indeks dan kita tunggu prosesnya. Nah, ini tadi kita pakai warna biru untuk judulnya tadi ya, dan sini sudah tampil untuk suhu, waktu pengukuran suhu kota Jakarta ya, yang sudah kita buat tadi. Dan percobaan kali ini berhasil, dan mungkin begitu banyak kesalahan dalam pembuatannya dan penjelasannya mungkin kurang tepat. Jadi saya mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak ataupun tutor agar kedepannya saya bisa lebih baik menampilkan presentasi ataupun mengerjakan tugasnya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Salam saya Eka Parwati dengan NIM 0449099353. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.